Pak Prabowo kan janjinya mau mengejar sampai ke Antartika. Betul. Nggak usah ke Antartika, ke rumah Zarov saja. Saya mengeritik kasus per kasus saja gitu. Sejauh ini ada respon dari orang-orang yang Bapak kritik itu misalnya ke... Oh ada. Di luar penampakan-penampakan yang tadi banyak dikritik tentang kabinet terlalu besar. Saya melihat ada harapan. Sampai hari ini itu masih konsisten loh Pak Prabowo. Orang yang berperkara itu memesan hakim ke pengadilan, memesan penyidik ke polisi, memesan penuntut ke jaksa. Lalu terbentuklah hakim yang sudah terkondisikan itu. Agak heran kalau ada orang itu hakim itu korupsi karena gajinya kecil. Itu yang gajinya kecil itu enggak korupsi kok. Yang korupsi gede-gede tuh. Yang rumahnya udah banyak, mobilnya udah banyak gitu. Itu kan greedy namanya, rakus. Tapi yang greedy itu supaya ditangkap, kalau perlu dipancung lah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali kita jumpa di podcast Terus Terang. Saya menyoroti perkembangan terbaru di bidang hukum. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena menerima suap atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menangkap seorang mantan petinggi Mahkamah Agung yang terkait kasus itu. Jumlah suapnya fantastis. Ini sungguh menyedihkan karena hakim seharusnya menjadi penjaga pilar yudikatif sebagai harapan bagi para pencari keadilan. Baiklah semua, akan saya bahas secara terus terang. Silakan, mau tanya apa? Baik Pak Mahfud, sebelum masuk ke persoalan-persoalan hukum tadi yang beberapa Pak Mahfud sampaikan di awal, yang besar-besar itu, saya ingin Pak Mahfud menanggapi dulu situasi saat ini Pak, pemerintahan kita saat ini. Sebagaimana kita tahu Pak Mahfud bahwa Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini baru saja kembali dari Magelang Pak. Mereka mengadakan apa istilahnya retreat ya, artinya semacam pembekalan tetapi jauh dari aktivitas sehari-hari di Akmil Magelang selama 3 hari. Dan kita lihat yang paling banyak dikomentarin publik itu tampilan fisiknya karena mereka menggunakan loreng sampai pada lengkap dengan sepatu larasnya, baris berbaris dan segala macam. Ada yang menilai ini baru di awal-awal sudah muncul nuansa militeristik. Tapi Pak Prabowo mengatakan ini bukan militeristik, ini military way yang banyak sekarang dianut oleh beberapa negara, bahkan perusahaan-perusahaan besar. Nah, terlepas dari itu, Pak Mahfud sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih dalam kira-kira sepekan terakhir ini apa di mata Pak Mahfud? Saya termasuk orang yang tidak mengeritik sama sekali soal kabinet dan langkah-langkah yang diambil oleh Pak Prabowo dalam awal pemerintahannya. Pertama, soal susunan kabinet, apakah itu orangnya tepat atau terlalu banyak atau apa, itu hak prerogatif Presiden menurut saya. Kita kalau mau menilai nanti ngelihat kinerjanya. Dan menurut saya wajar kalau seorang presiden terpilih itu memberikan tempat-tempat kepada para pendukung dan orang-orang yang merasa nyaman dia bekerja. Itu secara etis kan kita harus menerima fakta itu sebagai keharusan. Lalu yang kedua, soal kegiatan-kegiatan awal, keraguan orang terhadap anggota kabinet yang katanya nih pendatang baru, tidak ngerti apa-apa. Ya semuanya dulu kan pendatang. Ya kan, semuanya harus mulai dari awal-awal. Nggak apa-apa, nanti kita nilai itu sesudah
pekerjaannya berjalan. Menurut saya bagus-bagus saja lah kabinet sekarang, apa-apa banyak. Apakah ada orang baru, apa orang lama, atau ada orang bermasalah, itu haknya Pak Prabowo. Termasuk kegiatan dilaksanakan di Akmil Magelang selama 3 Iya, hari bagi saya itu Pak Mahfud nggak mempedulikan itu. Kenapa sih mau mempersoalkan itu? Itu kan kita dulu waktu di kampus tiap tahun mengadakan outbound kayak gitu untuk merekatkan dan menyamakan visi para pimpinan fakultas dan universitas. Itu biasanya di awal-awal tahun itu kita outbound ke hutan gitu, 3 hari sama-sama bergurau, lalu lari bersama, olahraga. Dan itu bagus-bagus saja di mata Bapak ya? Menurut saya bagus, itu memperakrab juga gitu. Tetapi kalau ada yang anggap tidak bagus ya silahkan saja. Kalau saya itu silahkan aja gitu. Tetapi memang saya tidak mengerti konfigurasi pilihan orangnya atau susunannya, karena itu pilihan Pak Prabowo sebagai hak prerogatif. Saya mengeritik kasus per kasus saja gitu. Misalnya ya, saya sudah 4 kali ini ya dalam seminggu ini membuat kritik ketika Pak Yusril menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia gitu, kecuali di tahun 60-an dan tahun 40-an. Nah, itu saya kritik, itu salah. Karena pelanggaran HAM berat itu sudah ditetapkan secara resmi oleh Komnas HAM, dan penetapan pelanggaran HAM berat itu memang hanya Komnas HAM yang boleh menyatakan itu terjadi atau tidak. Nah, lalu pengadilannya nanti DPR bersama pemerintah, kan gitu. Nah, saya sudah jelaskan dulu, untuk mengadil itu sampai sekarang sulit karena semua kasus pelanggaran HAM yang ditetapkan oleh Komnas HAM itu semua yang dibawa ke pengadilan itu semuanya bebas, tidak ada. Dan Pak Mahfud menyampaikan itu kepada media, dan media memberitakan semua kritikan itu ya? Iya, saya katakan itu Pak Yusril salah. Yang kedua, saya ngeritik ya kecil-kecilan aja Pak Yandri ketika membuat acara keluarga pakai kecil-kecilan tapi menghebohkan itu Pak. Iya, iya. Karena malam-malam rame orang ngirim berita ke saya, besoknya saya tweet memang, lalu paginya keluar, lalu siangnya mungkin ada keluar reaksi dari sekretaris kabinet ya, agar tidak membuat kebijakan yang kontroversial. Kemudian yang ketiga juga saya nyoroti penjelasan pemerintah, bukan kebijakan, penjelasan yang menurut saya salah, yaitu tentang sertifikasi halal. Oleh Kepala Badan itu ya? Kepala Badan Haikal Hasan. Iya Pak, Haikal Hasan. Dia menjelaskan bahwa semua produk yang masuk atau keluar Indonesia yang bisa diperjualbelikan harus sertifikasi. Itu kan salah, perdebatannya kan justru di situ lama, karena itu salah gitu. Ya itu penjelasan, bukan kebijakan. Aturannya tidak. Sejauh ini ada respon dari orang-orang yang Bapak kritik itu misalnya ke... Oh ada, melalui media juga seperti Yandri Susanto kan ada. Sudah. Oh iya, Yandri mengatakan, mengucapkan terima kasih dan tidak akan mengulangi. Kalau Babe Haikal WA dengan saya, terima kasih atas atas kritiknya. Oh direspon oleh Babe Haikal. Kami akan ikut pendahulu kami yang bijak untuk memberi nasihat gitu. Artinya area kritik Pak Mahfud itu bukan lagi pada pusat rezim gitu ya, tetapi pada kepentingan publik yang memang real Bapak bisa mengingatkan. Rasanya untuk sekarang tidak etis kalau saya ikut ngeritik rezim ya, karena saya kontestan dulu, ya kan? Nanti dikira tidak legowo, dikira semua dianggap salah, enggak lah. Itu menurut saya sudahlah, itu sudah dibentuk dan sudah bagus menurut saya Pak Prabowo. Tapi Mas, yang memberi harapan bagi saya di luar penampakan yang tadi banyak dikritik tentang kabinet terlalu besar, itu kan kritik ya. Ini militeristik, saya enggak kritik sih, tapi ya saya melihat pada harapan yang diberikan oleh Pak Prabowo. Justru sebaliknya ya, Bapak melihat ada harapan ya? Iya, saya melihat ada harapan. Sampai hari ini itu masih konsisten oleh Pak Prabowo. Terakhir saya melihat wawancaranya tentang pemberantasan korupsi juga masih kuat tuh dengan SCTV. Oh, yang terbaru Pak, dengan SCTV. Dengan Retno Pinasti ya. Bagus tuh. Iya. Itu memberi harapan. Kemudian pemerintah sekarang eselon 1 dan menteri mobilnya harus mobil buatan Pindad, Maung gitu ya. Nggak ada lagi mobil-mobil Camry, Volvo, mobil apa gitu. Pokoknya itu kan bagus tuh. Di India juga udah lama begitu. Pakai produksi dalam negeri. Itu konkret, pabriknya ada dan bisa dipesan dengan segala spesifikasinya. Itu kan bagus. Kemudian ancamannya kepada para menteri untuk tidak main-main dengan uang negara. Saya kira itu sangat berarti. Karena
itu selalu dinyatakan. Dan menurut saya ya mungkin para menteri itu tidak akan berkutik loh, mau main-main kalau sudah dinyatakan begitu. Nah, kalau masih ada yang melakukan itu di menteri, berarti ini kendalinya tidak kuat. Ya, artinya orang bisa mengatakan nanti Pak Prabowo ini kurang kuat mengendalikan itu. Tapi sampai hari ini sudah seminggu ya, dilantik 9 hari, menurut saya masih bagus. Kita tinggal nunggu ke depannya. Gitu. Soal wawancara dengan SCTV, saya juga menonton Pak. Di bagian mana yang menurut Pak Mahfud itu bagus? Karena ketika Retno misalnya menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi, Pak Prabowo kalau nggak salah mengatakan begini Pak. Nomor 1 kesejahteraan ya akan ditingkatkan ya aparat penegak hukum. Yang kedua lalu pengawasannya akan diperketat kalau nggak salah. Lalu yang ketiga ada digital system akan diterapkan dan juga termasuk dengan bagaimana meredam korupsi yang bukan hanya kebutuhan tetapi keserakahan. Itu yang menjadi apa? Yang mana yang menjadi semua. Satu, bahwa hakim-hakim itu korupsi itu kan karena kesejahteraannya sangat kecil. Gajinya kecil, ukuran pegawai negeri gitu. Sehingga itu menjadi perhatian agar nanti hakim-hakim itu gajinya dinaikkan. Meskipun sudah mulai dinaikkan tapi kayaknya masih perlu dihitung ulang ya. Sudah dinaikkan oleh Pak Jokowi kemarin udah bagus, tapi perlu dihitung ulang. Lalu yang kedua, pengawasan bagi hakim itu dengan digital atau dengan sistem apapun itu penting. Karena sebenarnya hakim-hakim yang korupsi itu, yang ketangkap, yang menghebohkan itu bukan hakim-hakim yang gajinya kecil. Justru yang sudah gede. Kayak kasus yang kemarin yang Surabaya itu sampai ketangkap uang triliunan. Kan orang sudah kaya-kaya tuh. Nah itu yang maksudnya korupsi karena keserakahan ya? Iya, jadi korupsi itu ada dua. Satu by need, dua by greed. Kalau by need itu karena misalnya gajinya betul-betul tidak cukup. Dan itu saya maklum misalnya ada orang menerima pemberian dari orang yang menang berperkara. Bukan ingin menang. Di beberapa daerah, di daerah terpencil itu ada hakim bekerja dengan baik, lalu sesudah memutus yang menang itu misalnya ya ngantar buah-buahan, ngantar beras gitu ke rumahnya itu karena hakimnya miskin kan. Kalau itu tuh by need, diterima tetapi sesudah memutus, meskipun itu tidak harus dikatakan benar, tapi itu by need. Tapi yang by greed ini, yang greedy ini, yang triliunan itu merupakan sebuah sindikat. Misalnya ya di Mahkamah Agung misalnya. Di Mahkamah Agung itu ada lift namanya lift Komisi A. Lewat lift itu yang megang kuncinya seorang pegawai. Yang dia lalu mendistribusikan orang itu ketemu siapa di Mahkamah Agung. Dan orangnya ini sekarang udah ketangkap, udah divonis ya. Karena saya justru dapat laporan itu dulu dari Komisi Yudisial. Dari KY? Dari KY justru. Jadi kenapa Anda sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung? Anda kan partner Pak, susah Pak gitu. Tapi ada di situ komisioner maksud saya. Nah itu yang kemudian saya bisikkan ke KPK itu ada lift Komisi A di situ. Lift khusus maksudnya ya? Lift khusus yang kuncinya pegang, orang lain tidak boleh lewat situ kecuali orang yang punya urusan perkara dengan si A yang sekarang urusan kasus urusan perkara ya, khusus mereka-mereka yang bisa mengikuti itu. Iya. Nah, dan itu artinya apa? Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Nah, yang terakhir itu, yang kasus Tanur itu. Kan gila juga ya, siapa? Ricard itu siapa namanya? Zarof Richard. Zarof Richard, ya, mantan Kepala Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung. Itu bayangkan. Jadi, korupsi hakim itu, kalau sudah sindikat, itu uangnya ada yang nyimpankan di luar hakim. Nanti diambil sesudah pensiun atau sesudah pindah atau sesudah merasa aman baru dicuci. Itu opsi lain Pak. Karena kan kalau Zarof ini kita lihat justru dia menyimpan di rumahnya Pak selama kurang lebih 10 tahun dari 2012 sampai 2022 ya Pak ya. Iya di situ tuh kan menyimpankan punya orang. Bukan punya dia sendiri. Oh, oke. Iya dia ngurus perkaranya si A, hakimnya ini uangnya di-store ke dia. Oh begitu. Jadi polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Saya dulu pernah cerita di sebuah tempat. Itu kan dia korupsi besar-besaran. Sampai uangnya terhimpun 47 M gitu, atas nama dia. Ini hakim nih? Hakim. Oke. Hakim, ketua pengadilan, gitu, di Jawa Timur.
begitu ada itu dulu undang-undang KPKPN dulu. Sebelum KPK kan ada KPKPN. Semua harus laporkan. Nah, uang yang atas nama dia ini tiba-tiba diatasnamakan temennya. Karena dia takut kan. Saya kalau enggak lapor kena karena atas nama saya, tapi kalau saya lapor lalu ditanya uang dari mana begini banyak waktu itu. Akhirnya apa? Dititipkan temennya, tapi dia yang pegang ceknya setiap keluar harus saya yang yang nulis ceknya, kamu yang tanda tangan. Nah, begitu dia pensiun, temennya ini lari. Temennya ini lari. Istrinya juga dibawa sama dia. Lari, uang atas nama dia dia bawa ya? Dia miliki ya? Diancam, itu kan uang saya. Enggak atas nama saya. Kalau enggak percaya lapor, kamu enggak berani lapor. Enggak berani lapor. Ketangkap. Akhirnya apa? Dia mati merana. Istrinya pergi, anaknya pergi. Si bapak hakim ini? Iya. Nah, itu cerita yang model-model hakim itu nitip uang ke saudaranya, ke sopirnya. Ya terkadang sopirnya juga main dengan istrinya tapi tidak berani berkutik juga negur sopirnya. Kenapa? Karena dia pegang uangnya dia. Kalau kamu main-main ke saya, nih bisa dibuka oleh sopir ya? Bisa dibuka sama dia. Dan itu kasus ini udah dimuat di majalah loh. Ada seorang pejabat di Kejaksaan Agung, istrinya kawin dengan sopirnya gitu. Kenapa? Sudah tahu dia dibiarin aja karena takut. Jadi modus umum itu Pak terjadi. Modus umum, korupsi itu dititip. Berarti Pak kasus Zarof Richard ini yang 920 miliar lebih, lalu ada emas 51 kg emas itu belum tentu itu punya dia semua ya? Oh, saya kan bukan punya dia. Dia kan bukan hakim. Betul. Dia hanya pejabat. Dia PNS, betul. Sama dengan sekretaris Mahkamah Agung kan bukan hakim. Iya. Yang kemudian korupsinya sangat besar itu. Kan bukan hakim mereka. Dia ngurus perkara ke orang, bagi ke hakim. Sama dengan si Zarof ini kan. Ya. Dia kan yang kita baca di beritanya, ini uang untuk perkara ini uang untuk perkara ini. Betul. Sudah sejak tahun 2012. Sampai 2022, 10 tahun Pak. Iya, itu pun mungkin hanya yang belum dibagi. Yang lain sudah dibagi. Iya kan? Begitu itu ya? Yang belum dibagi, sudah ada catatannya. Ini perkara untuk ini, perkara ini. Ya, dan itu tertangkap karena yang Surabaya itu kemudian diselidiki. Dikejar karena kok bisa membebaskan orang nggak masuk akal, dicari oleh kejaksaan, ketemu. Dan Pak sudah pensiun masih juga melakukan itu ya? Itu artinya kan sudah pensiun 2 tahun lalu, kemudian dia masih menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus kasus di Mahkamah Agung. Iya, bisa saja dipercaya karena dianggap dia berhasil kan mengkoordinasikan itu. Selama ini efektif mungkin ya? Iya, sehingga mafia-mafia itu bisa saja nyandra. Kamu saya titip perkara ke ini. Oh, saya sudah pensiun, nggak bisa, pokoknya harus bisa. Kan bisa aja begitu. Kalau orang sudah terlanjur salah kan bisa disandera begitu. Katakanlah dia mau berhenti, tapi karena sudah mafianya terbentuk, nggak bisa dia mengelak. Mau bertobat pun tidak bisa. Begitu ya? Oleh sebab itu hati-hati ya kepada teman-teman di mana aja lah di instansi. Kalau Anda berbuat salah, nanti Anda tersandera. Mau bertobat pun susah. Ya kayak itu, kayak Zarof itu. Sejak tahun 2012. Nah, itu sebenarnya menarik kalau dari uang 1 triliun itu ya. Dicari lagi, ini perkara untuk siapa saja dulu, gitu kan. Perkaranya dibuka lagi. Itu makanya Pak, kalau kita lihat 10 tahun, kan banyak sekali, bisa 10 sampai ratusan perkara Pak itu akhirnya diatus oleh vonisnya oleh Zarof ini. Iya. Bagaimana itu? Apakah kejaksaan harus membuka itu kasus satu persatu supaya ketahuan uang itu dari mana, siapa yang memberikan? Menurut saya, iya, ya kejaksaan harus buka itu. Itu kan yang saya lihat ya. Waktu penggeledahan itu kan ada catatan ini perkara ini yang belum diberikan kan gitu kan? Harusnya diberikan ke sini, harusnya diberikan ke sini, kan? Betul. Nah itu dibuka lagi perkaranya, bukan diperkarakan dulu ya, dibuka, dipelajari kasusnya. Nah itu bisa juga disidangkan kembali kalau menyangkut orang yang tidak bersalah dihukum karena menjadi kambing hitam, karena penyuapan itu tidak salah, tolong dia dihukum, dibayar hakimnya, itu bisa PK. Tapi persoalannya di dalam hukum itu kalau terdakwa itu bebas, ya itu jaksa tidak boleh PK menurut aturan gitu. Nah, tetapi ini bisa dibuka lagi. Saya kira pemerintah bisa memulai dari kasus ini ya, dari Kejaksaan Agung bisa, Mahkamah Agung juga bisa membuat timnya sendiri. Ya, orang berharap Pak bahwa ini bisa jadi kunci untuk membuka mafia peradilan yang lebih besar. Karena kalau lihat jumlah kasusnya sangat banyak kasusnya yang bisa dibuka. Lalu kemudian orang-orangnya masih bisa ditanyakan, masih bisa ditelusuri. Nah, menurut Pak Mahfud
Kalau kita lihat dari kacamata kebutuhan kabinetnya Prabowo lagi nih Pak, bagaimana Pak Prabowo memandang atau kabinetnya memandang kasus ini yang di depan mata baru mereka mulai sudah ada, apakah dianggap sebagai ini peluang untuk bisa membuka lebih besar sehingga komitmen pemberantasan korupsi bisa tercapai, atau ini merasa bahwa sebegitu parahnya sekarang sehingga sulit untuk dibenahi? Jadi begini, Pak Prabowo kan janjinya mau mengejar sampai ke Antartika. Betul. Nggak usah ke Antartika, ke rumah Zarov saja sekarang. Oh, ini jauh-jauh dulu perkara apa saja. Kan kalau itu nyangkut perkara pidana, apalagi korupsi gitu. Itu kalau kasusnya terjadi sejak 2012 sampai sekarang, itu masih bisa dibuka lagi.